Al-Quran mengungkapkan hal-hal yang disukai manusia secara umum. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, dijadikan terasa indah pada pandangan manusia kecintaan terhadap apa-apa yang diinginkannya dari perempuan-perempuan dan anak-anak laki-laki, dan harta yang berlimpah dari emas dan perak, dan kuda pilihan, dan binatang ternak, juga sawah ladang. Itu adalah kesenangan kehidupan dunia, dan di sisi Allah ada tempat kembali yang baik. Quran Surah Ali Imran ayat 14. Ini adalah 7 hal yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di mana biasanya manusia menyukainya. 7 hal ini dijadikan indah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam rangka ujian. Dan kalau tidak ada hal-hal tersebut, ujian, maka kita tidak tahu mana mukmin yang benar-benar mukmin dan mana yang hanya sekedar di lisan saja. Karena dalam meraih kesenangan dunia akan nampak berbeda seorang mukmin dengan yang bukan. Allah mengatakan pada ayat ini, kecintaan syahwat terhadap apa yang diingini. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak berkata kecintaan terhadap wanita. Kecintaan syahwat inilah yang tercela, sehingga seseorang menikahi wanita hanya karena syahwatnya dan bukan karena yang lain. Oleh karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak masuk dalam hal ini. Tidak boleh dikatakan bahwa beliau Shallallahu Alaihi Wasallam termasuk orang yang dijadikan pandangannya terasa indah mencintai hal-hal tersebut dengan kecintaan syahwat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menikahi wanita yang masih gadis kecuali Aisyah radhiyallahu anhu. Kalau menikahnya karena syahwat, niscaya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan menikahi gadis-gadis yang cantik. Padahal tidak ada yang menghalanginya. Hal ini bisa dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi beliau tidak melakukannya. Akan tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dijadikan kecintaan kepadaku dari dunia kalian wanita dan minyak wangi. Hadis riwayat Imam Ahmad dan yang lainnya. Hal ini karena dalam pemilihannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap wanita yang beliau jadikan istri beliau sendiri ada maslahat-maslahat yang sangat besar. Yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sering berinteraksi dengan manusia dan dengan kabilah suku-suku Arab. Demikian juga maslahatnya adalah untuk menyebarkan ilmu dari jalan para wanita. Apalagi ilmu-ilmu yang berhubungan dengan rumah tangga yang tidak diketahui melainkan oleh para wanita. Juga maslahat-maslahat yang lainnya yang Allah lebih mengetahuinya. Hal-hal yang disukai Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang perlu diketahui umat muslim agar mengikutinya. Setidaknya ada beberapa hal yang disukai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jika hal itu dilakukan umatnya, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam amat menyukainya. Apa saja hal-hal yang disukai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut? Setiap muslim pasti senantiasa berupaya untuk meneladani setiap apa yang dicontohkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah. Quran Surah Al-Ahzab ayat 21. Demikian pula dengan apa-apa yang disukainya. Maka, muslim pun akan melakukan sesuai dengan petunjuk dan sunnahnya.
Terkait dengan hal-hal yang disukai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada apa-apa yang dikerjakan pengikutnya, ini pun patut diteladani oleh umatnya. Berikut 5 hal yang disukai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut. Pertama, memulai sesuatu dari kanan. Diriwayatkan dari Aisyah binti Abu Bakar Siddiq, dia berkata, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sangat menyukai memulai dengan kanan dalam mengenakan sandalnya, dan menyisir rambutnya. Dan dalam bersuci dan di dalam semua urusannya. Muttafaq alaih. Hal kedua yang disukai Nabi yaitu mimpi yang baik. Diriwayatkan dari Anas bin Malik, dia berkata, Rasulullah menyukai mimpi yang baik. Hadis riwayat Imam Ahmad. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyukai mimpi yang indah karena sesungguhnya mimpi yang baik itu kabar gembira dari Allah. Diriwayatkan dari Abi Qatadah, dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, mimpi yang baik itu dari Allah dan mimpi buruk itu dari setan. Muttafaq alaih. Ketiga yaitu optimisme. Diriwayatkan dari Anas, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak ada atwa, keyakinan adanya penularan penyakit. Tidak ada tiara, menganggap sial sesuatu hingga tidak jadi beramal. Dan yang menakjubkanku adalah al-fa'lu, pertanda atau optimisme, yang baik yaitu kalimat yang baik. Muttafaq alaih. Imam Nawawi berkata, al-fa'lu itu kalimat yang saleh, hasan, dan tayyib. Hal keempat yang disukai Rasulullah yaitu aroma yang baik. Diriwayatkan Aisyah, aku membuatkan Rasulullah selendang berwarna hitam, lalu beliau memakainya. Saat berkeringat, beliau mendapati bau bulu kambing, hingga beliau pun membuangnya. Perawi berkata, aku mengira bahwa dia, Mutarif, mengatakan, Rasulullah menyukai bau wangi. Hal kelima yang disukai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam minuman manis yang dingin. Hal yang disukai Rasulullah, diriwayatkan dari Aisyah. Rasulullah menyukai minuman yang manis dan dingin. Selain itu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam juga diterangkan dalam berbagai hadits bahwa beliau menyukai makan bersama orang-orang miskin dan anak yatim piatu. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam juga menyukai buah-buahan diantaranya semangka, kurma dan sebagainya. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menyukai orang-orang yang berzikir. Orang-orang yang mewujudkan perdamaian di antara manusia, orang-orang yang menjaga kebersihan pakaian dan kebersihan hati dan lisan dari segala hal yang dilarang Allah Ta'ala. Nabi menyukai orang-orang yang saling mencintaikan karena Allah, orang-orang yang menyambung tali silaturahim, orang-orang yang mencintai ilmu agama dan ilmu pengetahuan secara umum. Wanita-wanita yang memelihara aurat mereka, menjaga sopan santun pada sesama, orang-orang yang menyayangi anak kecil, menolong fakir miskin dan membantu musafir, orang-orang dermawan. Orang-orang yang mengucapkan salam dan yang membalas ucapan salam, orang-orang yang melazimkan majelis ilmu Al-Quran. Orang-orang yang mengajak manusia kepada sunnah dan meninggalkan segala bid'ah, orang-orang yang berkata-kata lembut dan santun, orang-orang yang memuliakan ahli agama dan mau mengajarkan ilmu. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam juga menyukai segala sikap yang mengutamakan persatuan yang diiringi dengan menjauhi segala bentuk perpecahan, mengajak manusia dalam perdamaian.
Nabi juga menyukai sikap pemberani membela yang benar, namun juga diimbangi dengan sikap bertutur kata yang baik dan menjauhkan adu domba. Nabi menyukai orang yang menolong sesama, bersedekah dan berinfak di jalan Allah. Baik itu sedekah harta, makanan, pakaian maupun sedekah ilmu dengan menyebarkan ilmu yang berguna bagi manusia. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita hamba yang dapat mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah, mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, menyukai hal-hal kebaikan yang beliau sukai, dan menjauhi hal-hal yang beliau tidak sukai. Secara garis besar, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mengajak umatnya untuk menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Wallahul a'lamu bishawab. Semoga bermanfaat. Jangan lupa bagikan ke sahabat dan keluarga, subscribe untuk berlangganan channel ini. Terima kasih, jazakallahu khairan katsira. Semoga Allah melimpahkan kebaikan dan keberkahan pada kita semua. Amin.